Bismillahirrahmanirrahim. Ketujuh. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, masih berkaitan dengan bab muraqabah, disebutkan bahwa min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang yaitu dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Sama seperti hadis sebelumnya. Orang-orang yang kayis, ya, orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang keislamannya baik. Tanda keislaman baik seseorang, dia bisa memilih skala prioritas dalam amalan. Jadi ketika dia mengurutkan amalan itu, dia mengurutkan aulawiyatnya, dia mengurutkan. Maka dalam ilmu manajemen itu ada hal penting mendesak, yang kedua ada hal tidak penting mendesak, yang ketiga ada hal tidak penting tidak mendesak, ada hal tidak penting tidak mendesak. Maka dia bisa mengklasifikasikan perkara itu. Ini perkara ini penting mendesak atau penting tidak mendesak, atau tidak penting tapi mendesak, atau tidak penting dan tidak mendesak. Maka di antara keempat hal ini, orang-orang yang kayis, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang tanda keislamannya baik, dia akan melihat. Karena di setiap tempat ada amalan-amalan khusus, di setiap waktu ada amalan-amalan istimewa, di setiap keadaan ada amalan-amalan prioritas yang jangan sampai kita terlewatkan. Karena boleh jadi di waktu yang lain kita tidak mendapatkan amalan itu. Ini apa diantaranya? Contoh ringannya saja. Contoh ringannya Rasul menyebutkan ma bainal adzan wal iqamah da'watul la turad. Di antara azan dan iqamah itu ada doa yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka terkadang ada di antara hamba Allah berdoa kepada Allah. Saya sudah berdoa Ustaz, tapi doa saya tidak dikabulkan, belum dikabulkan lama sekali. Ya. Maka pertanyaannya, kapan Anda berdoa? Pada waktu kapan Anda berdoa? Ya. Padahal Rasulullah sudah memberikan kunci. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhabarkan kepada Rasul, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Rasulullah memberikan kunci. Allah sudah memberikan pengumuman, doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Syaratnya ini. Waktunya di sini. Yang kita baca ini. Yang kita dahulukan ini. Rasul sudah memberikan kunci. Apa salah satu kuncinya? Kenapa doa kita belum dikabulkan oleh Allah? Terkadang kita tidak menyertai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Langsung kita berdoa, ya Allah, nepekayalung ya Allah. Ya Allah, nebi sehat lung ya Allah. Ya Allah, sehatkanlah saya ya Allah. Mudahkanlah urusan saya ya Allah. Kita langsung berdoa seperti ini. Bagaimana bisa diterima oleh Allah? Kalau ingin diterima oleh Allah, lihatlah apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat Rasulullah. Salah seorang sahabat Rasulullah ketika berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka bi annaka antal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wa ya dzal jalali wal ikram. Kemudian dia membaca apa yang dia minta. Rasul mendengar sahabat ini berdoa seperti itu, Rasul mengatakan wajabat. Sehingga sahabat yang hadir bertanya, apa itu wajabat ya Rasulullah? Pasti doanya dikabulkan oleh Allah. Rasul sudah memberikan kunci kepada kita. Tapi langsung, makanya doa tidak diterima. Kepada manusia saja kita harus memuji-mujinya, baru kita akan dikabulkan apa yang kita minta. Itu kepada manusia. Allah meminta kepada kita untuk memujinya. Maka dalam surah Al-Hasyr di akhir surat, Allah menyebutkan kepada kita, ya, agar kita menyebutkan salah satu dari nama-nama itu. Dalam surah yang lain Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah kamu dengan menggunakan nama-nama itu. Berdoa kita dengan nama-nama itu. Maka ada waktu di mana mustajab, ada waktu tidak mustajab. Artinya doa boleh kapan saja. Maka inilah yang perlu dilakukan. Begitu pula dengan amal-amal lain. Ada amalan, contoh misalnya di waktu sahur. Amalan apa yang prioritas di situ? Di waktu sahur
sebelum datangnya azan fajar. Ketika kita setelah qiyam lail sekitar 30 menit menjelang azan fajar, yang prioritas di situ amalan. Apakah tidak boleh baca Quran? Boleh baca Quran. Apakah tidak boleh bertasbih? Boleh bertasbih. Apa yang menjadi prioritas? Yang menjadi prioritas adalah beristighfar. Prioritas di situ istighfar. Ya, maka Allah mensifati orang-orang yang beristighfar di waktu sahur itu menjadi orang-orang yang termasuk dalam kriteria orang bertakwa. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan banyak lagi yang lain. Ada amal-amal tertentu di waktu tertentu dia prioritas, di waktu yang lain dia tidak prioritas. Artinya boleh dikerjakan tapi tidak prioritas. Contoh di bulan Muharram, amalan apa yang prioritas? Ya, di antaranya puasa. Kemudian ketika kita berada di tempat-tempat tertentu, apa yang prioritas di situ? Kerjakan ini. Maka jangan sampai kita salah tempat dalam melakukan satu amalan. Maka orang yang keislamannya baik, Rasul mengingatkan kepada kita, yaitu orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaat. Yang tidak ada manfaat saja ditinggalkan, ya, yang tidak ada manfaat, apalagi perbuatan dosa. Ini dosa berarti tinggalkan. Ini tidak ada manfaat. Artinya boleh tapi tidak ada manfaat. Untuk apa dikerjakan? Ya, maka termasuk yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah waktu. Maka ini menjadi tahjaran bagi kami sendiri dan bagi kita semua. Semoga kita bisa mengefisiensikan waktu. Berapa banyak waktu itu terbuang sia-sia tanpa ada nilai-nilai kebaikan yang kita lakukan. Banyak sekali waktu kita terbuang tanpa ada kebaikan. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengingatkan kepada kita, inna idha'atal waqti asyaddu min idha'atil jasad. Sesungguhnya hilangnya waktu itu lebih besar sebenarnya daripada hilangnya jasad. Kenapa? Li'anna idha'atal jasad tuqati'u anid dunya wa ahliha. Hilangnya jasad itu hanya memisahkan seseorang dengan keluarganya dan dengan dunianya. Sementara wa inna idha'atal waqti tuqati'u anillahi wa anidaril akhirah. Sementara hilangnya waktu itu bisa memisahkan manusia dengan perjumpaannya dengan Allah dan kehidupan di akhirat. Hilangnya waktu. Maka berapa banyak di dalam Al-Quran disebutkan tentang waktu. Wal asri wal fajri wal laili wal duha. Ya, disebutkan tentang waktu agar kita memperhatikan waktu. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang membawa manfaat bagi kita, terutama untuk kehidupan akhirat kita.